di halaman 7 surat Al-Ahzab ayat 66 sampai 68. Yauma tuqallabu wujuhuhum fin nari yaquluna ya laitana ata'na Allaha wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila rabbana atihim dhi'faini minal adzabi wal'anhum la'nan kabira. Pada hari ketiga muka mereka dibolak-balikkan dalam neraka. Mereka berkata, alangkah baiknya andai kata kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab 2 kali lipat dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar. Pertanyaan, apakah kita boleh berdoa seperti ayat tersebut berkaitan dengan pejabat atau wakil rakyat di negeri ini yang zalim, pendusta, korupsi dan lain-lain? Tahu dari mana? Jangan berdoa seperti itu, doakan yang baik. Kalau memang ada oknum pejabat yang zalim pada rakyat, doakan. Mudah-mudahan sadar dari perbuatan zalimnya, kembali kepada Allah dan Rasulnya, dilunakkan hatinya, sehingga menyadari bahwa apa yang telah dilakukan itu menyimpang dari aturan Allah dan Rasulnya. Perbuatan zalim kepada rakyat itu penyimpangan, bentuk penyimpangan dari aturan Allah dan Rasulnya. Kalau ada oknum pejabat yang zalim kepada rakyatnya, ketahuilah itu bentuk penyimpangan dari aturan Allah dan Rasul. Maka kita doakan, mudah-mudahan terbuka hati beliau-beliau itu, sehingga bisa berbuat adil kepada rakyatnya. Ini kalau ada oknum pejabat yang menyimpang. Dan kita doakan semua pejabat-pejabat kita, pemimpin-pemimpin kita di negeri ini, kita doakan senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah, senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah, kasih sayang dari Allah, ridha dari Allah, sehingga betul-betul menjalankan amanah kepemimpinan ini sesuai dengan apa yang Allah dan Rasul gariskan. Kita doakan seperti itu. Jangan terus didoakan wal anhum la'nan kabira atau wal anhum rabbana atihim dhi'faini minal azab wal anhum adzaban kabira. Toh mayoritas pemimpin kita di negeri ini itu saudara muslim kita. Itu saudara muslim kita. Maka jangan mendoakan yang buruk-buruk, doakan saja dengan kebaikan. Karena itu mayoritas saudara muslim kita, satu iman dengan kita, satu akidah dengan kita. Kita doakan yang baik-baik. Allahumma hdihim fi riyasatihim. Nah, misalkan begitu. Ya Allah, tunjukilah beliau-beliau itu di dalam kepemimpinan beliau-beliau. Bimbinglah beliau-beliau itulah. Doa kita begitu. Nah, doa ini yang ada dalam ayat ini ketika nanti di hadapan Allah, orang yang
diikuti, berlepas diri dari yang mengikuti. Pemimpin-pemimpinnya berlepas diri. Pembesar-pembesar yang diikuti ketika di dunia berlepas diri. Maka orang-orang yang mengikuti sebagai bentuk keputusasaan memohon kepada Allah, Rabbana atihim di'faini minal adab wal anhum adaban kabira. Ya Allah, ya Tuhan kami, siksa mereka itu, para pemimpin kami, para pembesar kami, dengan 2 kali lipat dari siksaan yang aku terima, karena aku hanya mengikuti dia ketika di dunia. Apa yang dia katakan, meski menyimpang dari aturanmu dan rasulmu, aku ikuti karena aku takut. Karena aku bawaannya, aku takut. Maka timpakan siksaan kepada mereka 2 kali lipat. Wal anhum laknan kabira, laknat mereka dengan laknat yang besar, wahai Allah. Lah mereka nanti, baik pemimpin maupun anak buah yang sama-sama menyimpang, akan saling melaknat seperti itu di hadapan Allah. Nah, ketika kita di dunia ini, kita mohonkan yang terbaik bagi saudara-saudara kita, bagi pemimpin-pemimpin negeri ini, agar senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah sehingga memimpin dengan penuh keadilan, memimpin dengan penuh kasih sayang. Kan begitu, kita doakan yang terbaik. Masih banyak pemimpin negeri ini yang baik, masih banyak. Itu hanya oknum saja kalau ada yang korupsi. Oknumnya 1, 2, 3, 4 ya. Oknumnya siji, koncone rada akeh. Tapi insya Allah masih banyak. Kenapa? Selama dia tetap berada dalam keislamannya, selama itu insya Allah fitrahnya itu masih ada. Doakan yang terbaik. Kalau kita tidak mendoakan yang terbaik, kalau sampai pejabat-pejabat negeri, orang-orang kaya dalam negeri itu berlaku mutraf, tidak tunduk patuh kepada Allah dan Rasulnya, maka yang terjadi, negeri itu akan dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya. Itu ketetapan Allah, siapapun tidak bisa menolak. Itu ketetapan Allah. Datang dari makom tertinggi, datang dari Allah Sang Maha Tinggi, maka siapapun tidak bisa menolak ketetapan itu. Coba diingat kembali Al-Isra 16. Surat Al-Isra nomor 117 ayat 16. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaku fiha fa haqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah, tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Bapak Ibu coba bersani, di situ ada ayat yang berbunyi qaryatan, ada kata qaryatan. Itu bentuknya nakirah. Tidak ada alif lamnya di situ, bukan al-qaryata, tetapi qaryatan, pakai fathaten, pakai fathah tanwin. Tidak ada alif lam, tidak ma'rifah. Itu nakirah. Nakirah itu berarti umum. Umum itu berarti bisa berlaku di negeri manapun juga. Tandanya, ciri-cirinya sebuah negeri mana saja ini,
yang akan dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya, Allah sudah berikan tandanya di sini, cirinya. Amarna mutrafiha fafasaku fiha. Itu ciri sebuah negeri yang akan dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya. Allah sudah sebutkan ciri-cirinya secara spesifik, secara detail. Ketika Allah perintahkan para pejabat negeri itu, orang-orang yang hidup mewah di negeri itu, untuk tunduk patuh kepada Allah dan Rasul-Nya. Tetapi ternyata para pejabat negeri itu, orang-orang kaya raya negeri itu justru berbuat fasik keras hatinya, berbuat kemaksiatan terus-menerus, menyimpang dari aturan Allah dan Rasul-Nya. Dia berlaku mutraf. Maka bukan keberkahan yang Allah limpahkan bagi negeri itu. Yang terjadi fahaqqa 'alaihal qaulu fadammarnaha tadmira. Maka sudah sepantasnya negeri itu mendapati ketetapan kami. Ketetapannya dari Allah apa? Fadammarnaha tadmira. Kami akan hancurkan negeri itu dengan sehancur-hancurnya. Kalau kaum mutraf dalam sebuah negeri itu tidak tunduk patuh kepada Allah, tidak taat kepada Allah, berlaku fasik, berlaku zalim, berlaku tidak adil, berlaku curang, berbuat maksiat terus-menerus kepada Allah dan Rasul-Nya, maka cukup bagi Allah perbuatan mereka itu menjadi alasan negeri itu untuk dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, kita doakan siapapun pemimpin negeri kita, pejabat negeri kita ini, kita doakan semoga beliau-beliau senantiasa di bawah bimbingan Allah dalam menjalankan amanah kepemimpinan beliau-beliau. Semoga beliau-beliau pemimpin-pemimpin kita di negeri ini senantiasa dibimbing, ditunjuki oleh Allah, dilindungi, dikasih sayangi oleh Allah, dan diridai oleh Allah dalam kepemimpinannya. Itu doa yang harus kita panjatkan, doa-doa terbaik bagi pemimpin-pemimpin negeri ini. Karena mayoritas pemimpin-pemimpin kita juga saudara kita sesama Muslim. Ya, insya Allah pemangku-pemangku kebijakan negeri ini masih banyak yang takut kepada Allah saat berbuat menyimpang, saat bermaksiat kepada Allah, saat menyimpang dari aturan Allah dan Rasul-Nya. Yang korupsi dan lain sebagainya, yang tidak adil dan lain sebagainya, itu hanya oknum. Yang sekarang konangan ning dunya, engko ning akhirat tambah disiksa meneh. Ya, doakan yang terbaik buat pemimpin-pemimpin negeri kita. Terus ada lagi?